Pak Ahok ke Pak Anies dong, satu kata. Capres. Capres. Ini menarik ya. Capres 2024 apa 2029? Capres masih terus dong. Oh terus dong. Pak Anies tanggapannya dong. Pokoknya jalan sama-sama ya Pak Ahok. Oke guys, jadi pengamat politik Adi Praitno sebelumnya mengatakan bahwa Anies dan Ahok dulu pernah terlibat dalam pertarungan politik paling panas di Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun kini suasana seolah telah mencair. Baru-baru ini ucapan Adi Praitno tersebut akhirnya seakan dibenarkan Anies dan Ahok langsung. Apakah ini sinyal bahwa 2029 Anies dan Ahok benar-benar akan terwujud? Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Satu kata buat Pak Ahok. Sahabat. Ini guys. Pak Ahok merasa sebagai sahabatnya Pak Anies? Kenal Pak Anies itu di Metro TV loh lama. Oh, Gitu. Waktu ada program, saya buat itu bupati. Kita ada program untuk anti korupsi waktu itu dengan nama. Nah saya bupati datang wawancara, pertama kali saya kenal Pak Anies waktu itu. Terus ya itulah, jadi sering kontak itu. Pak Jarod mungkin Jarod. satu kata untuk Pak Anies. Pak Anies. Iya. Iya. Pak Anies itu guru saya. Guru. 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 Oke. Dalam hal apa nih Pak Jarod? Dalam hal berpidato. Berpidato. Iya. Ya. Pak Anies satu kata untuk Pak Jarod. Pak Anies. Jadi Pak Jarod ini orang baik, senior saya. Dulu waktu saya masih penelitian doktor, saya penelitiannya datang ke kota Blitar. Wali kotanya namanya Pak Jarod. Disambut sama Pak Jarod, disiapin tempat sama Pak Jarod, nginepnya di tempat Pak Jarod. Jadi itu kenangan lama, tahun 2002 Pak Jarod masih wali kota. Itu pertama kali saya kenal dan sampai sekarang terus berhubungan baik. Pak Jarod ini orang baik. Oke. Pak Boleh Anies. yang terakhir lah ya. Iya. Pak Ahok ke Pak Anies dong, satu kata. Capres. Capres. Wah. Ini menarik ya. Capres 2024 apa 2029? Capres masih terus dong. Oh terus dong. Pak Anies tanggapannya dong. Pokoknya jalan sama-sama ya Pak Ahok, gitu aja. Sambut menyambut. Keren nih guys. Kalau kita bahas soal Jakarta dulu, ketika Bapak memimpin Jakarta, apa sih yang menjadi tantangan terberat Pak Anies? Sebenarnya kalau ditanya, saya kalau pagi bangun, ngecek, apa yang pertama kali dilihat adalah harga-harga. Jadi ada aplikasi yang memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di Jakarta. Dan itu yang selalu dicek tiap hari, memastikan bahwa tidak ada lonjakan harga kebutuhan pokok. Karena itu yang dirasakan di semua rumah di Jakarta tiap hari. Nah, kadang-kadang kita menganggap yang dipikirin oleh gubernur itu yang ramai dibicarakan di media atau di sosial media. Kalau buat saya, yang dipikirin serius adalah yang sehari-hari dirasakan oleh keluarga-keluarga. Dan nomor satu adalah soal harga kebutuhan pokok. Dan itu bisa berubah tiap hari. Karenanya monitoring pada kebutuhan pokok itu terus. Bahkan sampai sekarang, saya masih sering lihat indeks pangan Jakarta, karena itu aplikasi yang info pangan Jakarta, karena itu yang menunjukkan bagaimana kondisi info harga-harga di Jakarta ini, aplikasinya nih. Itu yang sampai sekarang saya selalu lihat, dan dulu juga begitu. Itu yang selalu menjadi tanggung jawab yang saya rasakan paling besar selama bertugas. Nah, salah satu gebrakannya dulu Pak Anies nih kita ingat ya, menutup Hotel sebuah hotel Alexis. ya? Menutup Hotel Alexis. Bapak yakin ya mereka itu sebenarnya pindah ke tempat lain? Saya sering sampaikan, kalau kita ingin
agar ketertiban itu terjaga, ya jangan biarkan ada pelanggaran melenggang tanpa ada sanksi, karena itulah yang membuat ketidakteraturan bisa hidup. Karena itu harus ada tindakan yang tegas. Nah, itu yang dikerjakan ketika ada pelanggaran. Jadi kalau tidak melanggar ya nggak usah diberi sanksi, tapi kalau melanggar diberi sanksi. Ya. Dan kalau terjadi pengulangan ya ditindak lagi, pengulangan ya ditindak lagi. Ya, itu tugasnya kita di negara. Kalau kita hitung rata-rata secara umum, Ahok dan Anies itu sudah berjumpa kurang lebih sekitar 3 kali. Dulu misalnya di bulan Desember, di penghujung 2024, pergantian tahun menuju 2025, Anies dan Ahok juga bertemu dan berjumpa dalam sebuah acara di Jakarta. Keduanya kelihatan tampak akrab, ya, sekalipun tidak bicara dari hati ke hati, tapi secara gestur keduanya itu menunjukkan bahwa seakan-akan tidak akan ada persoalan apapun. Dan bahkan keduanya itu dianggap memiliki identik ataupun kesamaan ketika dalam Pilkada Jakarta 2024 yang lalu Anies Baswedan memberikan dukungan secara terbuka kepada Pramono Anung dan Sidul untuk bertanding di Jakarta dan mengalahkan jagoan yang diusung oleh Kimplas, Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono. Jadi itu adalah pertemuan yang menurut saya menjadi trigger bagaimana Anies Baswedan dan kemudian Pak Ahok yang dulunya itu dianggap dua mazhab, dua kutub yang saling berhadapan-hadapan, tidak mungkin akan bisa islah, tidak mungkin akan bertemu sampai kiamat. Tapi nyatanya waktu Pilkada Jakarta 2024 yang lalu Anies mendukung Pak Pramono Anung, begitupun Ahok yang satu partai. Itulah menjadi titik bagaimana keduanya itu sudah mulai mencair hubungan politiknya. Oleh karena itu, itulah yang saya sebutkan, politik itu jangan ngotot-ngotot amat. Nggak perlu pakai ayat-ayat, nggak perlu pakai baper-baper, nggak perlu seakan-akan ini semacam perang agama. Tidak sederhana itu. Politik itu soal untung dan rugi. Bagi para politisi ya, kalau tidak menguntungkan ya itu dianggap tidak terlampau penting untuk diperjuangkan secara signifikan. Nah, pertemuan yang kedua itu ketika Anies dan Pak Ahok sepertinya juga hadir dalam sebuah acara launching buku. Kalau tidak salah itu bulan Januari 2025. Launching buku itu berjudul Makanya Mikir, yang ditulis oleh Abigail dan Kania Cita kalau tidak salah ya. Itu juga Pak Anies dan Pak Ahok juga berjumpa dan bertemu, dan keduanya juga menunjukkan ya seakan-akan tidak pernah terjadi persoalan apapun. Nah, tentu yang terakhir, pertemuan yang ketiga adalah yaitu acara Jakarta Future Festival kemarin tanggal 13 Juni. Ini masih segar dan masih fresh ya, yang diadakan di Jakarta. Anies ya kelihatan bertemu dengan Ahok, kemudian ada foto bersama. Entah apakah ada pembicaraan keduanya, tapi secara gestur politik publik menangkap bahwa sebenarnya peristiwa masa lampau terkait dengan Pilkada Jakarta 2017 di mana mempertentangkan antara Anies dan Ahok secara perlahan, secara historis sudah mulai hilang. Seakan-akan sekat-sekat politik sudah tidak ada lagi. Seakan-akan keduanya itu tidak pernah saling berkonfrontasi, dan seakan-akan keduanya tidak pernah menjadi simbol bagaimana pembelahan politik ya antara kelompok Islam dan kelompok non-Islam saat itu dalam konteks Pilkada Jakarta seakan-akan tidak pernah terjadi. Oke guys, jadi interaksi menarik muncul dari Basuki Cahayapurnama Ahok dengan Anies Baswedan di acara spesial Metro TV dalam rangka merayakan HUT ke 498 DKI Jakarta. Satu kata buat Anies Baswedan tadi, capres. Ini dikatakan Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa oleh Bapak Ahok. Sebaliknya, satu kata dari Anies buat Pak Ahok adalah sahabat guys. Ini sangat-sangat mengejutkan guys. Dalam momen tersebut, satu sama lain Gubernur memberikan pandangan. Ada momen di mana Anies mengungkapkan bahwa Ahok adalah sahabat. Kemudian yang menarik, giliran Ahok ke Anies yang menyebut calon presiden. Yang dimaksud Ahok soal Anies capres tersebut adalah calon presiden di tahun 2029. Anies kemudian menanggapi dengan senyuman lebar dan mengajak Ahok bersama-sama terus. Pokoknya jalan sama-sama ya Pak Ahok, ujar Anies disambut tawa meriah guys. Jadi sekali lagi, apakah ini adalah sinyal 2029 Anies dan Ahok benar-benar akan terwujud maju ke Pilpres yang diusung oleh partai PDIP? Jadi kita lihat saja selanjutnya ya guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini guys. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.